Pernah nggak niatnya cuma buka TikTok atau Instagram selama 5 menit, lalu tiba-tiba 1 jam hilang begitu saja? Lucunya, kamu bahkan tidak ingat video apa yang tadi kamu tonton. Kucing, meme, berita, masak, drama, review HP, semuanya lewat begitu saja. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita sadar scrolling terlalu lama itu nggak baik, kenapa kita tetap melakukannya? Apakah kita memang malas, kurang disiplin, atau memang ada sesuatu yang membuat otak kita sulit berhenti? Hari ini kita akan melihatnya dari sudut pandang sosiologi. Dan mungkin setelah video ini, kamu akan melihat media sosial dengan cara yang berbeda. Bayangkan hidupmu sebelum media sosial. Kalau ingin belajar, kita harus mencari buku. Kalau ingin hiburan, kita menonton televisi. Semuanya memiliki akhir. Acara TV selesai, koran habis dibaca, majalah mencapai halaman terakhir. Sekarang, tidak ada halaman terakhir. Kamu scroll, lalu muncul lagi, scroll, muncul lagi, dan lagi. Feed media sosial memang dirancang hampir tidak pernah selesai. Bukan karena kebetulan, tapi karena perhatian kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada istilah yang disebut attention economy. Sederhananya, perusahaan digital bersaing mendapatkan perhatianmu. Semakin lama kamu melihat layar, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pendapatan. Artinya, produk sebenarnya bukan aplikasi, produk sebenarnya adalah perhatian kita. Kalau dulu perusahaan berlomba menjual barang, sekarang mereka berlomba membuatmu tetap melihat layar. Semakin lama semakin baik, dan disinilah scrolling tanpa akhir menjadi sangat menguntungkan. Sosiolog Evelyn Goffman pernah menjelaskan bahwa kehidupan sosial mirip sebuah pertunjukan. Di depan orang lain, kita memainkan peran. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, media sosial memperbesar panggung itu. Saat membuka Instagram, yang kita lihat seringkali adalah versi terbaik kehidupan orang lain. Liburan, lulus, menikah, dan lain sebagainya. Kita jarang melihat kegagalan mereka, karena tanpa sadar kita ingin melihat kehidupan orang lain. Dan kita juga ingin memastikan bagaimana posisi hidup kita dibandingkan mereka. Disinilah masuk teori dari psikolog Leon Festinger. Namanya social comparison theory. Manusia memiliki kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain. Bukan karena kita jahat, tetapi karena otak kita memang ingin tahu posisi kita ada di mana. Masalahnya di media sosial yang dibandingkan bukan kehidupan nyata, melainkan momen terbaik. Bayangkan ada 1000 foto dalam 1 bulan. Yang diunggah hanya 5. Tentu itu 5 itu yang terbaik. Tetapi otak kita lupa akan hal itu. Akhirnya kita terus scroll, mencari pembandingan baru, lagi dan lagi. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa manusia tidak hanya mengejar uang. Kita juga mengejar sesuatu yang disebut modal simbolik, yaitu penghargaan, status, prestasi, pengakuan, like, follower, dan lain sebagainya. Semuanya bisa menjadi simbol status di dunia digital. Maka, saat kita melihat seseorang viral, kita tidak hanya melihat videonya, kita juga melihat status sosial yang melekat padanya. Tanpa sadar, kita ingin tahu apa yang membuat orang ini berhasil, apa yang sedang viral, apa yang sedang dibicarakan. Rasa ingin tahu itu membuat scrolling terus berlanjut. Ada satu konsep menarik dari desain aplikasi, yaitu variable reward. Kadang video berikutnya terlihat biasa saja, kadang lucu sekali, kadang sangat bermanfaat. Kita tidak pernah tahu, ketidakpastian itu membuat kita berpikir, mungkin video berikutnya lebih menarik atau tidak menarik. Persis seperti membuka kotak hadiah tanpa tahu isinya. Dan karena hasilnya tidak bisa diprediksi, kita terus mencoba, scroll lagi dan lagi. Jadi, kalau kita buka scroll terus, jawabannya ternyata bukan sesederhana karena kita malas. Media sosial mempertemukan banyak hal sekaligus. Ada teknologi yang dirancang untuk mempertahankan perhatian, ada kebutuhan manusia untuk membandingkan diri, ada keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan ada rasa penasaran yang terus dipancing. Semuanya bekerja bersamaan. Artinya, kalau suatu hari kamu merasa sulit berhenti scrolling, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang kuat, tetapi karena ada sistem yang memang dirancang agar kamu terus bertahan di sana. Bukan berarti kita harus membenci media sosial. Media sosial tetap bisa menjadi tempat belajar, bekerja, bahkan mencari penghasilan. Namun, memahami cara kerjanya memberi kita kesempatan untuk menggunakan teknologi dengan lebih sadar.
bukan sekedar mengikuti alurnya, karena pada akhirnya yang paling berharga di era digital bukanlah jumlah followers, melainkan perhatian kita sendiri. Kalau perhatian itu habis tanpa kita sadari, apalagi yang tersisa?